tahu ya rasanya kehilangan anak tuh kayak apa gitu, sakit banget loh, nggak bisa ngebayangin aja tuh sakit banget gitu. Dia aku urusin kok pakai tangan aku dari bayi gitu. And this is me, Vicky Alaidrus. Aku tuh jadi ibu itu di umur aku tuh hamil, jadi aku nikah umur 21, terus aku kosong sebulan aku langsung hamil, terus sekitar aku hamil bulan Februari. Aku tuh berarti 21 aku udah hamil, 22 kan aku September, jadi pas aku melahirkan umur aku udah 22. Jadi masih muda banget ya punya anak. Senang banget. Jadi tuh awalnya tuh aku tuh sama mantan suami tuh kayak kita pacaran dulu nggak sih gitu, jangan punya anak dulu gitu. Sampai suatu hari ke mall terus lagi ke H&M ngeliat-liat baju bayi tuh, gemes banget ya gitu. Terus udahlah langsung punya anak aja gitu. Alhamdulillah dikasih rezeki langsung jadi, langsung punya Miwa, kayak langsung hamil gitu kan. Seneng banget sih rasanya, seneng kayak gue mau jadi ibu, deg-degan, campur aduk sih, cuman ya seneng banget kayak mau punya anak gitu. Miwa tuh jadi pengen nangis. Aduh mau nangis aku. Ya pokoknya kalau kan kayak ngerasanya kan, bukan ngerasanya sih, kayak dia tuh kan butuh banget ya, kayak kalau aku nggak ada tuh, kalau aku pergi dia nangis gitu. Padahal tuh aku gitu yang butuh dia, kayak aku tuh nggak tahu lagi mau ngapain gitu hidup aku tuh. Kalau dia nggak ada tuh, aku tuh ngerasa ya aku nggak ada gunanya lagi gitu. Kayak ternyata tuh menurut aku bukan anak yang butuh orang tua gitu, ternyata orang tua tuh yang butuh anak gitu. Kayak aku nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba dia nggak ada lagi tuh, aku tuh bisa hidup nggak sih gitu, kayak aku nggak bisa hidup deh gitu. Jadi dia bener-bener kayak ibaratnya ya harta aku nih yang paling berharga, yang nggak ada nilainya tuh ya, maksudnya nggak ada harganya tuh ya Miwa gitu. Kayak segalanya tuh buat aku tuh dia gitu. Dia tuh anaknya bener-bener ya baik gitu, kayak dia tuh ngerti perasaan aku gitu, kayak dia ngerti kayak nyokap gue pernah kehilangan anak gitu. Jadi kadang dia tuh kalau misalnya aku lagi nangisin adiknya yang meninggal, dia suka kayak, mama tenang aja, nanti kita ketemu lagi kok sama adek di surga, jadi mama gak usah nangis ya gitu. Adek tuh ngeliatin mama kok dari langit gitu. Kayak kok bisa ya anak sekecil itu tuh nasehatin gue kayak gitu. Jadi segalanya banget sih buat aku, kayak nggak tahu lagi kalau nggak ada dia mau ngapain lagi hidup gitu. Sini nak, aduh. Ini kok cantik ya, kayak Barbie. Jangan, ntar makeup mama hilang. Ntar mama, kalau mama secantik Miwa nggak apa-apa deh, makeupnya hilang. Jangan, cuma aja coba. Gak apa-apa. Jangan dong, jangan. Enggak, tuh nggak ada. Itu merah. Itu kayaknya tangan Miwa deh yang merah, bukan mama. Coba. Nah, mau coba? Kena. Iya dikit nggak? Ya udah, dadah. Pokoknya apapun yang mama lakuin, misalnya mama ada hal yang ternyata salah mama lakuin gitu, atau yang kayak sekiranya ya ada hal yang nggak baik lah, namanya aku manusia gitu, suka hilaf gitu. Ya pokoknya apapun itu ya, tapi mama tuh sayang banget loh sama Miwa, kayak Miwa tenang aja, mama bakal lindungin Miwa dari apapun, bakal selalu ada buat Miwa. Semua tuh kalah sama Miwa pokoknya. Apapun di dunia ini kalah, yang penting Miwa nomor 1.
aku nih susah banget nangis loh orangnya. Tapi kalau udah tentang anak tuh kayak nggak kuat banget, kayak Miwa badannya panas aja tuh aku bener-bener bisa nangisnya tuh kayak dia tuh kenapa gitu. Jadi bener-bener kalau ada yang nyinggung saya, kayak orang nih waktu itu waktu pas aku lepas kerudung ada yang ada yang ngata-ngatain kayak ini menurut aku jahat banget sih, aku sampai gak bisa tidur tuh, aku udah sakit hati banget kayak Ali udah mati sebentar lagi Miwa. Terus aku kayak kok ada ya orang jahat gitu ngomong sama seorang ibu gitu, kok bisa sih ngomong kayak gitu. Emang kayak lo nggak tahu ya rasanya kehilangan anak tuh kayak apa gitu, tuh sakit banget lo, nggak bisa ngebayangin aja tuh sakit banget gitu. Ya paling itu sih kayak anak tuh segalanya banget, bener-bener nomor satu nih di hidup aku ya anak aku sih. Kalau bisa aku nggak mau kehilangan lagi sih. Kalau misalnya kehilangan tuh apalagi kehilangan anak ya itu, kan menurut aku anak kehilangan orang tua lebih bisa, ya udah aku masih bisa menjalani hidup gitu. Tapi kalau orang tua tuh kehilangan anak tuh dunia tuh kayak udah nggak ada artinya lagi gitu. Even sekarang aku kayak kalau aku ingat kejadian anak aku meninggal tuh aku bener-bener benci banget sama diri aku, kayak kenapa sih waktu itu gue bodoh, kenapa sih waktu itu gue ini, kenapa gue nggak kayak gitu waktu itu gitu, kayak benci gitu sama diri sendiri gitu. Kayak kehilangan tuh nggak enak banget, apalagi kehilangan anak tuh ya Allah, aku lebih milih semua harta aku diambil aja deh. Waktu itu pas anakku meninggal tuh aku tuh sampai nazar waktu dia lagi baru dikeluarin gitu, nggak ada nangisnya, bener-bener matanya tuh merem. Aku bener-bener bilang, aku bener-bener doa sama Allah, ya Allah nolin aja harta saya nggak apa-apa gitu, mobil ambil, ATM nolin aja gitu, tapi jangan ambil anak saya gitu. Maksudnya ini tuh bener-bener berat banget buat aku, ini tuh bener-bener ketakutan aku yang selama ini tuh totalnya terjadi gitu, itu bener-bener anak gitu. Kayak gak apa-apa ambil aja harta ini tapi jangan anak gitu, kalau bisa milih ya, atau ambil aja akunya. Kayak aku nggak kuat nih jalanin hidup pernah kehilangan anak gitu. Waktu pas jadi kakakku juga kehilangan anak kan, itu tuh aku aja bener-bener rasanya down banget. Even itu bukan anak aku ya gitu, cuma ponakan gitu, tapi aku tuh ngerasain banget kayak sakitnya gitu. Dan ternyata pas aku ngerasain itu lebih sakit lagi gitu, kayak kakak gue kuat banget ya bisa ngejalanin hidup lagi gitu. Ternyata tuh berat banget gitu kehilangan anak tuh. Bener-bener aduh aku gak mau lagi sih. Makanya kemarin pas aku umroh tuh, pas aku depan Ka'bah terus aku megang multazam gitu, aku tuh udah gak doa lagi buat diri aku kayak doanya tuh ya Allah Mio panjang umur dalam sehat, bener. Yang aku inget tuh bener-bener itu doang gitu. Kayak aku bodoh deh sama diri gue, kalau aku inget tuh kayak langsung dada aku tuh sakitnya kayak ditonjokin orang gitu, kayak lagi ditusuk-tusuk gitu. Jadi bener aduh gak mau lagi deh gitu. Kalau bisa gue aja deh yang gak ada duluan, jangan gue gak mau lagi ngerasain gue ditinggalin gitu. Jadi plasenta aku tuh copot tiba-tiba, jadi meninggalnya tuh bener-bener 20 menit. Jadi aku ingat banget, aku lagi tidur, aku udah kontraksi kan, udah kecapean kontraksi, akhirnya aku disuntik biar gak sakit lagi. Terus aku bisa tidur, tiba-tiba dia nendang aku, pas nendang aku bangun, karena nendangnya kenceng banget. Terus tapi belum ada rasa sakit nih, karena aku disuntik biar gak sakit kan. Udah aku cuman jalan biar kontraksi aku tetap, tiba-tiba aku balik ke kasur, aku udah sakit banget perutnya, dan pas di USG udah gak ada. Jadi bener-bener plasenta copotnya tuh tiba-tiba, padahal tadinya tuh gak kenapa-napa. Bahkan waktu aku kontrol terakhir, itu plasenta aku belum ada penuaan, air ketuban aku masih bagus banget, jadi emang ya udah itu emang terjadi, ada resikonya karena aku dari sesar kan, waktu Miwa aku sesar gitu. Nah itu tuh emang ada resikonya, dokter aku udah bilangin, tapi cuma 0,01%, tapi ya udah emang udah qadarullah juga, 0,01% itu dapet di aku gitu. Aku tuh awal-awal tuh udah gak mau ada lagi sih di dunia ini, rasanya aku tuh siap dokter aku datang tuh aku cuman, dok suntik mati saya aja, saya gak kuat gitu. Ya orang sekitar aku tuh
bener-bener bilang kayak lo tuh bisa, lo tuh dari kecil udah hidup lo tuh udah struggle banget lo gitu, lo tuh bisa kok, lo pasti masih bisa hidup lagi, lo tuh masih bisa jalanin hidup gitu, lo lihat Miwa aja, lihat Miwa gitu. Waktu itu juga waktu aku lahiran itu aku tuh sempat udah black out, aku udah nggak lihat apapun kan, aku udah ditampar-tamparin tapi aku ngantuk banget, nggak kuat gitu. Ya nikah pasti pengen lah, aku tuh emang suka banget ngurus, aku tuh suka banget ngurus suami. Kayak even aku nih kerja gitu, aku tuh tetap kayak aku suka masak, aku suka kayak nyiapin baju. Aku aku sebenarnya kalau tipe, aku nggak punya spesifik kayak mukanya harus kayak gini atau harus bewokan, harus nggak bewokan, harus, aku nggak punya tipe itu, aku lebih punya tipenya personality sih. Cuman untuk sekarang yang paling pertama buat aku yang penting setia sih. Kalau itu pokoknya paling nomor satu ya, karena menurut aku kalau dari itu aja nggak bisa, itu semua ke bawahnya tuh akan hancur berantakan gitu. Ada satu lagi yang penting juga, yang penting dia sayang sama Miwa. Terus kalau untuk poin-poin kecil yang lainnya, ya yang bertanggung jawab, terus yang terima aku apa adanya, maksudnya nggak ngebandingin aku sama orang lain gitu, kayak kamu kayak dia dong gitu. Wah itu aku sakit hati sih kalau digituin gitu, karena ya orang kan beda-beda ya, cara ngurus orang, cara ngurus kita tuh beda-beda gitu. Terus yang penting baik, udah sih. Kalau misalnya kayak yang lain-lainnya tuh bonus aja buat aku, dan aku nggak, bukan yang kayak harus punya ini itu, enggak sih, aku nggak ada kayak gitu. Itu ya kalau emang dapet ya itu bonus aja, cuman yang penting ya nomor satu, paling nomor satu banget, setia sama sayang sama Miwa. Tujuan pernikahan ya yang penting kita sama-sama membangun semuanya dengan baik sih, kayak ya saling setia, saling ada gitu. Kalau misalnya aku ada masalah, dia ada buat aku, kalau dia ada masalah aku pasti ada kok buat dia gitu ya. Kita sama-sama saling ada, saling berbagi aja gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak semua karena dia suami ini harus dia gitu, aku nggak kayak gitu sih. Aku tuh nggak muluk-muluk deh, pokoknya satu, yang penting setia aja. Karena kalau udah satu kepercayaan dinodai tuh kesini-sininya tuh udah nggak enak, pasti udah hancur lebur. Kayak kita mau dia pergi aja kita bisa, ini otak tuh udah pikirannya jelek dan jadi jelek kemana-mana, jadi jelek. Maksudnya nanti ngurus anaknya tuh jadi kayak emosional karena kebayang-bayang gitu kan. Itu sih yang paling penting. Aku sebenarnya kalau hujatan buat diri aku sih, aku udah tahan banting, kayak ya udahlah gitu. Cuman yang aku sedih sebenarnya kalau misalnya nanti gimana ya kalau Miwa ngelihat komen-komen orang itu yang pada ngatain aku gitu. Gimana ya dia nyerapnya gitu, kalau dia terbuka nanya sama aku kan, kayak mah kok mama dikatain ini, aku bisa jawab gitu kan. Cuman kalau dia ini anaknya tertutup kayak aku, gimana ya. Walaupun dari sekarang, dari dia kecil aku tuh selalu bilang, Miwa cerita ya apapun sama mama, kegiatan Miwa di sekolah atau Miwa tadi main tuh sama teman-teman Miwa ngapain gitu. Jadi aku udah ngajarin dia untuk terbuka dari sekarang. Kayak aku selalu nanya, Miwa seneng gak hari ini ngapain aja gitu. Misalnya aku kerja seharian gitu, Miwa tadi main sama siapa, terus di rumah ngapain gitu, terus tadi ngobrol apa sama Hudi, aku suka nanya-nanya gitu. Nah tapi kalau dia tertutup ini ya itu permasalahannya gimana ya dia nyerapnya gitu. Cuman aku awal-awal yang adalah waktu itu pernah ada satu YouTube yang mungkin perkataannya ada yang menggiring opini netizen, jadi kayak cuman ya itu aku pikirin ya gimana ya Miwa nyerapnya gitu. Aku pusing banget tuh, aku tuh bener-bener nangis sedih tuh aku mikirin itu gitu. Gimana ya nanti si Miwa ngelihat komen-komen ini, masa kita nggak sedih sih, aku aja sedih kalau ibu aku dikatain, nanti gimana ya perasaan Miwa gitu. Cuman aku sempat kayak struggle mikirin itu tuh lama banget, sampai aku nangis-nangis, sampai dalam sehari berat aku turun 2 kilo deh. Aku stres banget gitu, kayak aku ngeliat Miwa tuh aku nangis kayak aduh maafin ya gara-gara kelakuan gue nih, gue jadi kata-katain gitu, atau gara-gara ada satu YouTube yang menggiring opini, perkataan seseorang yang menggiring opini gitu. Cuman ya udahlah, lagi-lagi aku mikir ya udahlah, yang tahu perjuangan aku kan Miwa. Dia aku urusin kok pakai tangan aku dari bayi gitu. Aku yang ngajarin dia jalan, aku yang nyusuin dia gitu, aku yang ngelahirin dia yang tahu gimana sih aku berusaha buat dia gitu. Bahkan Miwa tuh dari sekarang tuh dia udah ngerti kalau aku pergi tuh mama cari uang gitu. Terus kayak
dia tuh tahu banget, kadang dia kalau mau tidur dia suka nanya kayak, mama nggak bisa ya hidup tanpa Miwa. Berarti kan dia tuh tahu gimana sih aku tuh ngebutuhin dia nih di hidup ini gitu. Ya udah aku mikir ya udahlah, yang tahu perjuangan aku dia, yang tahu gimana kasih sayang aku kasih tuh dia. Jadi ya udah, lama-lama aku mikir ya udahlah, bodo amat sama tuh komen, bodo amat sama semua omongan orang, yang penting komentar dari Miwa, opini dari Miwa buat aku tuh yang paling penting gitu. Jadi ya udah, aku ngejalaninnya ya udahlah. Kalau ada yang ngehujat aku, kemarin juga yang waktu aku umroh kayak pada berharap sama aku sampai aku rasanya pengen bilang, guys aku nih cuman manusia, jangan berharap sama manusia, berharap nih sama Allah aja gitu. Aku aja nggak pernah loh berharap sama, misalnya nih kayak aku pernah ngomong sama seseorang kayak, gue tuh berharap sama diri gue sendiri sama Allah loh. Even sama orang tua gue aja, gue tuh nggak berharap kayak dia harus bertanggung jawab atas semua kebahagiaan gue gitu. Kalau gue sedih berarti salah dia gitu. Aku nggak pernah mikir kalau misalnya semua di hidup aku nih aku harus berharap sama mama aku, atau aku berharap sama misalnya nih kayak sekarang sahabat-sahabat aku kayak Eja, Hanif, Rara, Arif, Aminah, Rachel gitu-gitu tuh selalu ada buat aku. Kayak Eja gitu, Hanif, apalagi teruntuk mereka banget ya, 5 sahabat aku ini, Eja, Aminah, Rara, Hanif, Arif, Ola, Vira. Ini nih 7 orang yang selalu bener-bener ada buat aku, kalau bisalah nemenin aku berhari-hari untuk bikin aku tuh senang gitu. Aku aja tuh nggak berharap loh sama mereka kalau misalnya suatu saat nanti hidup aku susah gitu. Aku tuh nggak ada kayak misalnya nanti ya udahlah ntar mereka bisa bantu gue gitu. Aku tuh nggak ada berharap kayak gitu, yang segitu udah deketnya gitu. Kayak ya udah, aku emang harus berharap sama diri aku sendiri, sama Allah doang nih yang aku bisa, even orang tua aja nggak bisa. Jadi nggak ada nantinya tuh aku kayak sekarang nih netizen, kayak kemarin aku umroh, kayak ada netizen yang chat aku pas aku pulang umroh, gue kira pulang umroh lo langsung pakai kerudung, ternyata enggak, udah ya Fik, gue unfollow gitu. Aku sampai jawab ke dia, ya udah unfollow aja, lagi berharap sama manusia, berharap tuh sama Allah, jangan sama gue cuma manusia tuh bisa hilaf gitu. Terus udah gitu dia cuma balas, iya nih gue unfollow. Terus ya udah unfollow aja, maksudnya aku nih manusia, jangan pernah berharap sama manusia. Ya ampun, mungkin aja waktu pas anak aku meninggal, aku aja pernah kecewa gitu sama Allah. Pernah ada rasa kayak, ya Allah kenapa sih Allah giniin gue gitu, apalagi sama manusia gitu. Sehanif-hanifnya yang kayak, aku minta tolong apapun aku bakal ditolongin sama Hanif. Aku aja masih mikir kayak, ya tapi gue gak boleh lah bergantung sama Hanif. Suatu saat Hanif bisa nolak gue, nanti kalau aku selalu mikir kayak apapun Hanif, nanti aku jadi kecewa dong. Ya karena Hanif cuma manusia, bukan Allah, bukan Tuhan gitu.